Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali bersama saya Ade Mulyani, guru Bahasa Indonesia di SMK Negeri 2 Purwakarta. Pada pertemuan kali ini saya akan memaparkan mengenai permasalahan yang saya temukan ketika saya melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di semua kelas, baik itu kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12. Ada beberapa siswa yang memang pada saat itu kurang memahami tugas yang saya berikan. Saya memberikan tugas kepada siswa sebuah teks yang harus mereka baca dan mereka pahami apa isi teks tersebut. Tapi terlihat pada saat itu ada sebagian siswa yang memang kurang memahami sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan atau menuangkan bagaimana isi dari teks tersebut. Sehingga pada saat itu saya berpikir saya harus menganalisis permasalahan yang terjadi pada kegiatan proses pembelajaran saat itu. Maka untuk pertemuan kali ini saya akan menjelaskan permasalahan di dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu sulitnya belajar bahasa Indonesia. Nah, adapun deskripsi permasalahan, materi bahasa Indonesia bagi sebagian siswa dianggap sebagai materi yang paling sulit. Tidak sedikit dari siswa SMK selalu mengeluhkan materi bahasa Indonesia, entah siswa tersebut malas, seketika memang berhati-hati, dan masih banyak lagi keluhan yang dirasakan. Ditambah lagi mungkin Bapak Ibu gurunya tidak bersahabat, sehingga ini bisa menjadi hal yang memang tidak disukai oleh siswa untuk bisa belajar bahasa Indonesia. Nah, adapun akar permasalahan yang pertama, kurangnya pemahaman penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Kebanyakan siswa masih mencampur adukan penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Yang kedua, meremehkan definisi. Kebanyakan siswa merasa telah paham dengan arti sebuah kata. Namun yang terjadi adalah pemahaman terhadap sebuah kata terkadang berbeda dengan makna sesungguhnya. Sebagai contoh yaitu penggunaan kata dirgahayu. Kata dirgahayu sering diartikan sebagai selamat ulang tahun. Padahal kata dirgahayu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau dalam KBBI memiliki arti berumur panjang, atau biasanya ditujukan kepada negara atau organisasi yang sedang memperingati hari jadinya. Arti kata dirgahayu tidak semestinya disandingkan dengan angka atau umur lembaga atau orang yang berulang tahun. Yang ketiga, minimnya penguasaan struktur kalimat. Penggunaan struktur kalimat pada kalimat sederhana akan lebih mudah dipahami. Namun hal tersebut akan berbeda jika melihat struktur kalimat pada kalimat majemuk. Kesulitan tersebut muncul akibat minimnya pengetahuan dan kebiasaan menulis menggunakan struktur kalimat yang benar. Yang keempat, terdapat perubahan struktur ejaan dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang berkembang berdasarkan zaman. Kemudian yang kelima, kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa yang ketinggalan zaman. Pola pengajaran bahasa Indonesia yang terkesan monoton dan sulit dipahami menjadikan bahasa Indonesia kurang diminati sebagian siswa. Yang keenam, bikin mengantuk.
Inilah yang selalu dirasakan oleh kebanyakan siswa pada saat mengikuti pelajaran bahasa Indonesia adalah mengantuk. 7. Soalnya panjang-panjang. Ini penyebab yang juga sering terjadi oleh siswa pada saat ujian atau ulangan. Ketika siswa diberikan soal ujian atau ulangan, siswa langsung berkata, "Soalnya kayak baca koran." Inilah penyebab rendahnya nilai bahasa Indonesia, karena memang pada umumnya siswa malas membaca. Alternatif solusi yang pertama, memahami struktur kalimat dan tata bahasa. Yang kedua, diharapkan siswa bisa mengakrabkan diri penggunaan bahasa baku. Yang ketiga, memahami istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. 4. Mengikuti perkembangan bahasa Indonesia yang dinamis. Yang kelima, banyak membaca. Adapun hasil pemecahan masalah bahwa saya sebagai guru bahasa Indonesia semestinya dan seharusnya saya bisa menggunakan pola-pola pengajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Yang kedua, penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mengindikasikan rasa cinta terhadap negara. Yang ketiga, pencarian informasi mengenai perkembangan kebahasaan semestinya harus sering dilakukan agar tidak terjadi lagi kesalahan-kesalahan dalam berbahasa. Nah, demikian permasalahan yang bisa saya jelaskan. Saya berharap kedepannya kita bisa tetap lebih memperhatikan dan harus mencintai bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia itu tujuannya supaya kita terampil di dalam membaca dan mampu untuk memahami apa yang kita baca. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.